Assalamualaikum, soal perbankan syariah. Pak Ustaz, menurut pandangan Islam perbankan syariah yang benar itu seperti apa? Karena menurut pandangan beberapa orang, bank-bank syariah itu masih belum bisa dibilang syariah karena masih ada banyak bunga pinjaman atau lebih bisa disebut margin. Tolong penjelasannya menurut hukum Islam syariah yang benar, Pak Ustaz. Bapak Ibu, kalau sudah namanya syariah, yang penting Bapak Ibu periksa pertama, bank itu legal secara negara, itu penting. Dia punya izin operasional enggak? Dari kementerian, dari BI, dari OJK. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia menamakan bank syariah, dipastikan struktur dari bank itu punya enggak dewan pengawas syariah. Kalau dia sudah punya dewan pengawas syariah, kemudian punya izin operasional sebagai bank syariah, Bapak Ibu tak perlu ragu lagi, itu adalah bank syariah. Kalau ada nanti orang berfatwa-fatwa, itu orang memandai-mandai namanya. Apa hak dia mengatakan tidak syariah? Siapa dia? Kenapa? Karena negara, karena ini begini Bapak Ibu, adanya bank syariah itu sebenarnya apa latar belakangnya? Latar belakangnya kita umat Islam. Kita umat Islam yang mayoritas di Indonesia ini menuntut kepada pemerintah, hai pemerintah, kami tidak boleh makan riba, kami tidak boleh makan bunga, maka kami perlu bank juga, maka tolong buatkan untuk kami bank syariah sesuai dengan syariat, ada riba. Itu lama menuntutnya Pak, susah umat Islam menuntut dulu, dibawa ke dewan, wah macam-macam bertahun-tahun. Akhirnya di zaman Pak Harto, beberapa tahun dia menjelang lengser itu Pak, dia pro kepada umat maka apa tuntutan umat Islam dipenuhinya, maka dipanggil MUI. MUI ini tuntutan umat Islam, pengen bank syariah, maka kalian konsep bank syariah itu, sehingga dikucurkan dana miliaran Pak, tak tahu lagi dana itu. Dibentuk tim bukan nasional saja, tim internasional, dibawa dari Saudi, dibawa dari Mesir, dibawa, dikonseplah bersama majelis ulama bank syariah itu. Tiba orang tak jelas tak siapa dia, tak ada bank syariah saja, percaya kita. Di situ masalahnya masyarakat nih. Masyarakat nih dalam berepesi, siapapun ngomong didengar. Pak, jangan didengar. Punya kapasitas dia atau tidak? Siapa dia? Untuk masalah menyatakan ini sistem syariah tidak syariah, bukan kepada per ustaz Pak. Ustaz mengecil mimbarnya anda boleh dia begitu. Apalagi orang tak jelas. Siapa dari kelompok-kelompok mana? Karena ada kelompok-kelompok Bapak Ibu. Semua bank itu haram oleh dia. Siapa yang nyuruh dia? Dia tidak ada kapasitas ngomong depan masyarakat. Sebenarnya Pak, kalau negara serius dia bisa ditangkap orang. Itu pengacau. Tidak dia wewenang-wewenang dia ngomong juga. Kerja dia tidak diurusinnya, kerja orang diganggunya. Astagfirullahaladzim. Itu orang sakit sebenarnya itu. Kalau dia umpamanya mengatakan ini tidak syariah, apa alasan? Tulis buat secara ilmiah, datang ke MUI, bukan merongrong di tengah masyarakat. Dipitnah-pitnah. Tidak ada bank syariah itu, tidak ada bank syariah. Oh, seperti itu dikunci mulutnya Pak, dijahit mulutnya. Kenapa? Orang yang tidak mengerti sebenarnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita kembalikan saja kepada Bapak Ibu sekalian orang yang ahli. Orang ahli di sini apa? MUI. Sehingga MUI membentuk Bapak Ibu untuk menentukan sebuah sistem bisnis syariah atau tidak syariah. Ada lembaga resmi namanya DSN, Dewan Syariah Nasional. Jadi apapun bisnis mereka kaji. Itu timnya dari mana? Dari ulama seluruh organisasi. Maka dulu di situ ada ulama NU, ada ulama Muhammadiyah, ada ulama Perti, ada ulama Wasliyah. Itu ulama-ulama duduk di sana. Ada masalah mana syariah, maka mereka sepakat. Jadi itu fatwa ulama bersama itu. Ini datang orang tak jelas. Tak NU, tidak. Tak apa organisasi, tak apa imamnya.
Tiba-tiba jangan dipercaya. Jadi Bapak Ibu, bagaimana ini? Kalau sudah ada di situ izin syariahnya, Dewan Pengawas Syariah, sudah Bapak Ibu, itu adalah syariah. Kemudian Bapak Ibu serahkan kepada Allah. Nah, ada itu. Kalau sudah negara yang mengamalkan, kita harus tunduk. Ini sedikit lagi pertanyaannya. Jadi Bapak Ibu, kalau sudah ada persyaratan tadi, itu syariah itu. Kalau ada yang ngomong-ngomong tidak syariah, suruh dia telepon saya. Ya, kalau ada yang mengatakan tidak syariah, kau telepon dia mufti Kota Pekanbaru, supaya saya kasih pelajaran dia. Siapa orangnya itu? Ada kelompok, saya tahu orangnya Pak. Malas saya menjelaskannya. Kelompok yang tidak boleh Bapak Ibu ikuti sebenarnya. Kalau Bapak dengar kacau nanti Bapak beragama. Karena semuanya haram-haram aja isinya. Bergerak Bapak haram katanya. Bapak haram katanya. Negara ini, karena dia kadang negara ini apa haram katanya. Memang orang berbahaya sebenarnya. Ini dengar pula itu. Kita sudah ada koridor oleh negara, pemerintah sudah capek untuk membentuk bank syariah, biaya sudah besar dikeluarkan. Tiba-tiba enak aja ada syariah. Astagfirullahaladzim. Maka hati-hati Bapak Ibu ya, kalau ada nanti orang yang berbeda-beda seperti itu namanya nyeleneh-nyeleneh. Maka itulah saya Bapak Ibu ditunjuk jadi mufti ini. Maka kalau ada seperti itu, telepon saya langsung. Nanti nomor telepon saya ambil.